Bab 24.3, Pelatihan Mana, 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setidaknya keadaanku saat ini jauh lebih baik daripada kehidupan masa laluku, pikir Eugene ketika dia mencoba menghilangkan ingatan buruk itu. Eugene telah memulai mananya lebih awal daripada yang dia miliki di kehidupan sebelumnya, dan dia bahkan telah mempelajari formula api putih Vermont. Karena fakta-fakta ini, tidak masuk akal untuk membandingkan ukuran intinya saat ini dengan inti yang pertama kali dia kembangkan di kehidupan masa lalunya. Eugene menghilangkan perasaan melankolisnya dan fokus pada bintang di sekitar hatinya. Dia mulai menggerakkan mananya, membiarkannya mengalir bersama darahnya, tetapi juga ke arah yang berbeda. Sambil mempertahankan aliran formula api putih, Eugene mulai menghangatkan tubuhnya. Segera, Eugene mengangguk dengan ekspresi puas. Kelihatannya bagus, dia memutuskan. Hanya karena inti Anda memiliki banyak mana, itu tidak berarti Anda kuat. Yang penting adalah bagaimana Anda menggunakan mana itu. Formula api putih juga secara ketat mematuhi prinsip ini. Bahkan dengan jumlah mana yang sedikit ini, gerakan tubuhnya telah meningkat secara nyata. Dari sana, Eugene mencoba menerapkan pengalaman yang didapat dari kehidupan sebelumnya. Dia selalu memiliki kemampuan untuk menangani mana, dan dia tahu bagaimana memaksimalkan kekuatannya. Oh! Sebuah tinju terkepal meledak di udara dengan keras. Meski baru sekali meninju, otot dan tulangnya sudah terasa mati rasa. Meskipun Eugene tidak mengabaikan latihan fisiknya, dia belum membiasakan diri dengan efek penguatan mana yang dimiliki tubuh. Ini adalah sesuatu yang saya hanya perlu membiasakan diri secara bertahap. Setelah menggerakkan tubuhnya beberapa kali lagi, Eugene menyimpulkan bahwa dia belum bisa menciptakan cahaya pedang. Meskipun dia mungkin bisa berhasil jika dia dengan paksa mencoba memerasnya, dia tidak ingin melakukan hal seperti itu secepat itu. Jika saya menghabiskan inti saya secara sia-sia, bahkan mengambil hari libur tidak akan cukup bagi saya untuk pulih. Sama seperti bagaimana Anda bisa mendapatkan masalah kesehatan yang serius dengan bekerja terlalu keras pada tubuh Anda, hal yang sama juga berlaku untuk intinya. Jika dia menggunakan semua mana, intinya akan habis, menempatkan beban yang sesuai di tubuhnya. Tuan Eugene, panggil Nina saat dia mendekat. Setelah meletakkan baskom air berat di tanah, dia tidak berhenti untuk mengatur napas dan segera mulai menyekat tubuh Eugene dengan handuk kering. Eugene berdiri diam, membiarkannya bekerja sambil terus berpikir. Aku mungkin bisa membuat kontrak sekarang, dia merenung dengan ragu. Dia telah melalui segala macam hal dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menandatangani kontrak dengan roh. Jadi Eugene saat ini tidak yakin apakah dia bisa memanggil roh dengan jumlah minimal mana yang dia miliki sekarang. Mundur sedikit, perintah Eugene. Iya, Nina segera berjalan mundur dengan anggukan kepala. Eugene perlahan menarik napas dalam-dalam saat dia menarik winit. Bilah kebiruan perak meluncur keluar dari sarungnya dengan cincin halus. Bahu Nina bergetar saat dia dikejutkan oleh pemandangan ini. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam lagi, Eugene mulai menarik mana dari intinya. Ayo kita coba, pikirnya dengan antisipasi. Dia belum pernah mempelajari sihir apapun, apalagi sihir roh. Jadi dia tidak bisa memprediksi jumlah mana yang dibutuhkan untuk memanggil sesuatu. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mencoba membabi buta. Mana dari intinya mengalir ke winit. Bintang yang berputar di sekitar hatinya mulai bersinar. Anehnya, meskipun dia tidak bisa melihat ini, dia bisa merasakan ini terjadi pada bintang jauh di dalam tubuhnya. Pedang winit bergetar. Pedang ajaib mulai dengan lapar melahap semua mana yang Eugene berikan padanya. Keringat sekali lagi menetes dari tubuhnya, yang baru saja dibersihkan. Bilahnya memancarkan cahaya lembut, dan angin sepoi-sepoi mulai berputar di sekitar Eugene. Ah, Nina tersentak kaget saat melihat pemandangan seperti itu. Saat angin berangsur-angsur menjadi lebih kuat, itu mulai mengibaskan rambut Eugene. Mulutnya mengering karena tegang, tetapi Eugene mengatupkan giginya dan terus memasukkan mana ke dalam pedangnya. Astaga! Pada titik tertentu, angin sepoi-sepoi mulai berubah menjadi badai yang ganas. Nina tersentak kaget dan mundur lebih jauh. Namun, yang paling terkejut adalah Eugene. Apa yang sedang terjadi? Angin sudah begitu kencang sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya dengan benar, tetapi angin masih semakin kencang. Meskipun Winnie tidak mengambil mana lagi. Eugene merasakan sesuatu seperti pintu muncul di dalam tubuhnya. Pintu ini terbuka perlahan, dan saat bukaan itu semakin lebar, angin semakin kencang. Sekarang, angin yang bertiup di sekitar Eugene telah membentuk tornado. Kamu adalah. Di tengah tornado ini, Eugene mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Angin yang bertiup kencang sepertinya membawa suara yang berbicara di dalam kepala Eugene. Kurung siku buka. Mungkinkah? Apakah kamu benar-benar hamil? Jantung Eugene mulai berdebar ketika dia mencoba mencari tahu dari mana suara ini berasal. Apakah itu kamu, Tempest? Dia bertanya. Tempest adalah Raja Roh Angin yang telah memberikan perlindungannya ke Storm Sword Winit. Eugene telah melihat Vermont memanggilnya beberapa kali di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu? Mungkinkah kamu bereinkarnasi? Eugene mulai menanggapi Tempest di kepalanya. Kamu keparat tua, bagaimana kamu bisa tahu itu aku? Sebagai pendamping Vermont, bagaimana aku bisa melupakan penampilan jiwamu? 300 tahun telah berlalu,
dan bahkan wajahnya telah berubah, tetapi jiwanya masih sama. Roh bukanlah makhluk dari bidang material. Jadi Raja Roh Angin, Tempest, dengan mudah mengenali Hamel dari jiwanya. Sepertinya kamu juga mengingatku. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku tidak mencoba memanggilmu, desak Eugene. Sudah lama sejak terakhir kali aku mendengar panggilan Winit. Aku penasaran untuk melihat keturunan Vermont yang mana yang dipilih untuk menggunakannya, tapi kemudian aku merasa jiwa yang familiar. Angin perlahan mulai mereda. Saat itu terjadi, suara statis mulai mengganggu suara Tempest saat itu bergema di dalam kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk seseorang yang bereinkarnasi dengan ingatan lama mereka. Dan sebagai keturunan Vermont pada saat itu. Dan itu Hamel dari semua orang. Mengapa Vermont tidak membunuh Raja Iblis yang tersisa? Eugene tiba-tiba bertanya. Bagaimana dia bereinkarnasi? Eugene tidak tahu. Dia telah meninggal di kastil Raja Iblis penjara, dan pada saat dia sadar, dia sudah berada dalam tubuh bayi baru lahir yang meratap. Katakan padaku, Tempest, bukankah kamu menemani mereka di sisa perjalanan mereka melalui Devil Dome? Mengapa Raja Iblis penjara dan Raja Iblis kehancuran masih hidup setelah 300 tahun? Saya tidak tahu mengapa Vermont membuat keputusan itu, jawab Tempest. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa, dalam pertempuran yang menentukan dengan Raja Iblis dari penjara, Vermont menyarungkan pedangnya. Apa? Seru Eugene. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi pada saat itu. Suara Tempest semakin sulit untuk didengar, pertarungan mereka saat itu. Sengit tapi akhirnya sia-sia. Pada akhirnya, hanya Vermont dan Raja Iblis penjara yang tersisa. Pada saat terakhir, Vermont meletakkan pedangnya dan menolak untuk membunuh Raja Iblis dari penjara. Dia juga tidak pergi ke kastil Raja Iblis kehancuran. Perjalanan mereka berakhir di kastil Raja Iblis penjara. Jangan omong kosong, Eugene menggeram dengan gigi terkatup. Perjalanan mereka baru saja berakhir di sini. Menurut cerita, pahlawan Vermont dan rekan-rekannya telah mendorong Raja Iblis dari penjara ke ambang kematian. Namun, Raja Iblis penjara berhasil melarikan diri tanpa sekarat dan memohon bantuan Raja Iblis kehancuran. Selama kematian Hamel, Vermont telah bersumpah bahwa dia akan membunuh semua Raja Iblis. Tentu saja, Eugene tidak pernah mendengar sumpah seperti itu, tetapi semua dongeng menyetujui hal ini. Jadi rombongan pahlawan telah menuju ke kastil Raja Iblis penjara. Namun mereka tidak bisa mengalahkan dua Raja Iblis yang telah bergabung dan malah memaksa mereka untuk bersumpah, untuk membawa perdamaian ke dunia. Seperti yang saya katakan, jangan omong kosong, tuntut Eugene ketika rasa darah memenuhi mulutnya, dan kepalanya menjadi pusing. Ada apa dengan sumpah itu? Mengapa mereka membuat sumpah seperti itu? Mengapa? Vermont menyarungkan pedangnya, alih-alih membunuh Raja Iblis penjara. Saya tidak tahu apa-apa tentang sumpah itu atau mengapa Vermont membuat keputusan seperti itu. Jadi apa yang kamu tahu, bajingan? Konten iklan. Hanya mereka yang ada di sana yang tahu sumpah seperti apa yang dibuat. Sejak Vermont menyingkirkan pedangnya, aku tidak bisa lagi ikut campur dalam situasi itu. Mereka yang ada di sana. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa berdiri di sana selain Vermont dan Raja Iblis dari penjara? Bukankah itu berarti, semua orang kehilangan kesadaran? Apakah Anda meminta saya untuk menggali mayat Vermont dan bertanya padanya? Tidak ada waktu lagi, Tempest menghela nafas panjang. Dengan mana Anda yang tidak memadai, tidak mungkin bagi Anda untuk memanggil saya. Saya paksa membuka pintu untuk datang ke sini, jadi sekarang saya harus menutupnya. Jawab aku sebelum kamu pergi. Sudah kubilang aku tidak tahu, jadi kenapa kau terus bertanya padaku? Saya juga ingin bertanya kepada Vermont mengapa dia melakukan itu. Angin memudar menjadi kehampaan, dan suara Tempest keluar masuk. Lain kali, ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup. Eugene meraih sesuatu untuk menstabilkan tubuhnya yang bergoyang saat dia memelototi Winit. Kalau begitu, ayo bertemu lagi, kapan-kapan. Kamu bajingan, tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Eugene meludahkan kutukan. Ceritakan cerita lengkapnya, sebelum kamu pergi. Angin akhirnya menghilang. Dan Eugene pingsan dengan mimisan.